Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan, walaupun kita berjauhan tempat, tetapi kalau kita rindu mau memuji, mengagungkan kebesaran Tuhan, Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Kita akan segera mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang sudah lewat, Engkau sudah menolong, Engkau sudah menjaga dan melindungi kami, sehingga saat ini Tuhan, hari yang Engkau beri bagi kami untuk mau beribadah kepadamu. Biar acara demi acara yang kami akan laksanakan pada pagi hari ini, kami taruh dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar jadi menurut kehendak-Mu. Urapi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah buka dan alaskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita mau menyanyi pujian. Juru Selamatku, Selamatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan dirinya. Baik dalam susah, baik dalam pencobaan, Yesus obatku, gembalaku yang setia. Sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan dirinya. Baik dalam susah, baik dalam pencobaan, Yesus sobatku, gembalaku yang setia. Kenapa Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila kita bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila kita bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Tuhan datanglah, tak lama lagi. Tuhan datanglah, siapkan diri, bangunlah segera, badan ke atas, Maranatha, Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita menyanyi satu pujian penyembahan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
Bapa di sorga, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman. Tuhan, tolong hamba-Mu untuk mengungkapkan rahasia kebenaran yang memang agak sulit ini. Tetapi kami percaya Tuhanlah oleh Roh-Mu yang kudus memampukan hamba-Mu untuk menjelaskannya. Terpujilah Engkau, kami sudah berdoa dan akan mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus selamat. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, ibadah kita yang lalu kita telah mendengar tentang Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 12. Tapi ternyata saudara-saudara, karena ini hal yang penting sekali, maka kita harus mengambil bagian pada ayat-ayat yang lain untuk menjelaskan siapa dua saksi Allah. Saya telah menyinggungnya dalam ibadah yang sebelumnya. Mereka adalah Musa dan Elia. Mari kita membaca Matius 17 ayat 1 sampai 5. Saudara catat saja. Markus 9 ayat 2 sampai 7 dan Lukas 9 ayat 28 sampai 35. Kita ketiga ini sama, walaupun ada perbedaan penekanan. Mari kita membaca Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-28 sampai 35. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 35. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, dia membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke gunung untuk berdoa. Tidak disebutkan nama gunung itu. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ini gambaran tentang dia dalam keadaan Allah 100%. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Kita telah bicara dalam Wahyu pasal 11 Musa dan Elia. Nanti kita akan bicara lebih panjang lagi. Keduanya nampakkan di dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya akan digenapinya di Yerusalem. Cuma ini bagian yang lebih jelas dari ketiga cerita tentang Yesus dimuliakan di gunung itu. Apa tujuannya pergi ke Yerusalem? Saudara-saudara, di dalam pas ayatnya yang ke-22 sampai ayat dalam ayat sebelumnya, saudara-saudara, perhatikan baik-baik bahwa Yesus menceritakan tugasnya pergi ke Yerusalem. Ada di bagian-bagian yang lain sebelumnya. Perhatikan, tugas ke Yerusalem adalah untuk mati disalib di sana dan mati, dikuburkan, dibangkitkan. Itulah Injil yang sebenarnya, yang dirahasiakan Tuhan berabad-abad lamanya. Jadi saudara-saudara perhatikan baik-baik, ketika Musa dan Elia datang, mereka diberitahu tentang apa artinya Injil. Dan kita sudah tahu bahwa Injil itu menggenapi hukum Taurat. Dan kita tahu Musa lah yang dipercaya Tuhan untuk memberikan hukum Taurat kepada orang Israel. Tahukah saudara bahwa semua nabi di kitab Perjanjian Lama hanya Musa yang dikutip paling banyak kali namanya. Saudara-saudara, ada 79 kali namanya dikutip dalam kitab Perjanjian Baru. Luar biasa sekali. Yang lain cuma
60, 70, 30, bahkan ada cuma 5, saudara-saudara. Dan kami percaya, saudara-saudara, anugerah itu luar biasa. Saudara-saudara, Daud adalah seorang yang sangat luar biasa, cuma 70 kali disebutkan dalam kitab Perjanjian Baru. Saya baru membaca tadi malam konkordans itu, dan Musa 79 kali namanya disebut dalam kitab Perjanjian Baru. Luar biasa. Ia adalah orang yang paling banyak kali namanya disebut dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, saudara, kitab Perjanjian Baru, saudara tahu bahwa Yesus menceritakan Injil kepada Musa dan Elia. Mari kita membaca Lukas 9 ayat 31. Lukas 9 ayat 31 dia bilang apa? Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Apa tujuan yang akan digenapinya di Yerusalem? Dia mau berbicara pergi ke Yerusalem untuk mati di sana dan dikuburkan dan dibangkitkan. Itulah Injil. Itulah jalan keselamatan. Orang yang percaya diselamatkan Tuhan. Luar biasa. Sudah boleh membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 3. Nah, saudara-saudara, mari kita membaca Ulangan 34. Ulangan 34 ayat 5 sampai 12. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di atas suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kotanya belum hilang. Para Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari-hari tangisan perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam segala hal, perbuatan, kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Dan saudara, ini adalah cerita tentang bagaimana Musa itu yang luar biasa, tetapi dia harus mati di tanah Moab. Karena apa? Dalam ayat-ayat sebelumnya dia telah berbuat dosa dan dia diberi kesempatan untuk melihat tanah perjanjian itu, saudara-saudara. Dan saya percaya ini adalah gambaran bagi kita. Nah, mari kita membaca 2 Raja-Raja pasal 2. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Kita akan belajar Alkitab banyak, saudara-saudara. Sedang mereka berjalan sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Saudara boleh membaca pasal 2 ini seluruhnya, bagaimana perjalanan Elia kemudian dia diangkat ke sorga hidup-hidup. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Tetapi mengapa dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 5, Markus 9 ayat 2 sampai 7, Lukas 9 ayat 28 sampai 35, Musa dan Elia turun dari sorga ketemu Yesus dan diinjili oleh Yesus? Mengapa? Mari kita membaca Sakaria 12 ayat 10 sampai 14. Sakaria 12 ayat 10 sampai 14. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia. Memandang kepada siapa? Ini adalah nubuatan yang luar biasa yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dia yang mereka tikam, Yesus yang ditikam itu, dan meratapi anak tunggal. Yesus anak tunggal itu. Perhatikan baik-baik, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti seorang menangisi anak sulung. Yesuslah anak sulung itu, saudara-saudara. Jadi
Kita tidak perlu khawatir, saudara-saudara. Tapi ini nanti kita akan bicarakan lagi sebentar, saudara-saudara. Dan tetapi waktu itu ratapan Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan Tasada Trimon di lembah Megido. Negeri itu kan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Nathan tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, dan kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka sendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Ini adalah satu membuatan tentang pertobatan yang besar. Tetapi pertobatan karena apa? Karena mereka meratapi Dia yang mereka tikam. Siapa yang mereka tikam? Yesus. Mereka meratapi Dia sebagai seorang anak tunggal. Siapa anak tunggal itu? Yesus. Dan sebagai anak sulung, siapa anak sulung itu? Yesus. Jadi mereka tidak lagi meratapi tentang Torah, tetapi meratapi tentang Yesus yang mereka telah bunuh itu. Saudara-saudara, ini adalah buatan yang luar biasa. Tetapi siapa yang akan mengajari mereka tentang Injil? Nah, ini. Yudas 9. Mari kita membaca Yudas 9. Yudas 9. Tetapi penghulu malaikat itu Mikael dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Karena secara hierarki Luciferlah malaikat tertinggi di surga, maka Mikael tidak berani menghardik dia. Dia hanya berkata, Tuhanlah yang menghardik engkau. Mengapa? Apa yang mereka pertengkarkan? Tentang mayat. Siapa mayat itu? Mayat Musa. Mengapa, saudara-saudara? Ini pertanyaan. Saudara-saudara, kalau manusia mati, maka hilanglah segala sesuatu. Dia kembali ke bumi, ke tanah, di tanah. Tetapi Musa memang Tuhan lindungi, dan dia dipertengkarkan antara dua orang malaikat terbesar di surga. Tetapi kita tahu bahwa Tuhanlah yang mengatur segalanya. Saudara, perhatikan baik-baik hal ini. Dan cuma mayat Musa yang menjadi pertengkaran antara setan dan Mikael. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik mayat kita semua jadi kembali menjadi tanah, tidak berguna, saudara-saudara. Dan saya percaya anugerah Tuhanlah yang menjadikan kita luar biasa. Tidak diceritakan dengan jelas kepada kita, tetapi dasar pemahaman kita tentang Alkitab adalah firman Allah. Kita percaya bahwa apa yang ditulis oleh Alkitab itu benar. Mari kita membaca Yohanes 21 ayatnya yang ke-25. Yohanes 21:25, masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara, begitu banyak hal yang dibuat oleh Yesus bahkan untuk kita semua, tetapi tidak ada kitab di dunia yang mampu menulis. Itulah sebabnya kepada kita hanya diberi momen-momen tertentu tentang apa yang bakal terjadi dan akan terjadi, saudara-saudara. Dan perhatikan baik-baik, kita hanya bisa percaya, saudara-saudara. Nanti kita akan belajar nanti, saudara-saudara. Wahyu pasal 11. Kita membaca kembali ayat yang kita baca hari Jumat yang lalu. Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11 ayat 3, 4, dan 7. Apa dia bilang? Dan aku akan memberi kuasa kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat 1260 hari lamanya berpakaian kain karung. Itu dua saksi. Kemudian ayat 4 dibilang apa? Mereka adalah kedua pohon zaitun. Mereka adalah dua pohon zaitun yang ada di hadapan Allah. Dan kedua kaki dia yang berdiri di hadapan Allah semesta alam. Mereka adalah dua pohon zaitun dan dua kaki dia. Bayangkan, saudara-saudara, ini dua orang ini menjadi kesaksian di sorga.
luar biasa. Dan saudara-saudara, ternyata kedua saksi itu adalah apa? Kita membaca ayat 10. Dan mereka akan diam di bumi, bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu, sudah ternyata dua orang itu adalah, dua saksi itu adalah dua nabi. Dua saksi itu yang adalah dua pohon zaitun yang digambarkan sebagai dua pohon zaitun dan dua kekidian di hadapan Allah. Itulah dua saksi itu. Siapa dua saksi itu? Saudara-saudara, selain daripada Musa dan Elia. Saudara-saudara, mari kita percaya kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, mari saudara-saudara, Musa dan Elia yang dalam Lukas 9 ayat 28 30 sampai 35 diajari oleh Yesus tentang Injil, kematian, penguburan, kebangkitan Yesus. Sehingga ketika mereka bersaksi di hadapan Yerusalem selama 1260 hari, 3,5 tahun, yang disaksikan bukan lagi Taurat melainkan Injil. Buktinya Israel bertobat. Baca Zakaria 12 ayat 10 sampai 14. Mereka akan bertobat, saudara-saudara. Itu adalah janji kebenaran firman Allah. Israel dalam masa 3,5 tahun itu, dalam masa kita sudah disingkirkan, dalam masa saudara-saudara di mana mereka masih tinggal, saudara-saudara akan bertobat. Saudara-saudara, itulah masa penganiayaan besar yang luar biasa. Musa yang dibangkitkan Tuhan. Ingat, Lazarus juga dibangkitkan Yesus. Yohanes 11 ayat 43 ayat 4 sampai 44. Saudara ingat, saudara-saudara. Naik ke surga, Musa dan Elia, itulah kedua saksi Allah itu. Saudara-saudara, jadi masih banyak hal yang hendak dibicarakan, tetapi saya perlu beri penjelasan satu hal penting. Sebagai catatan penting, apa yang ditulis dalam kitab Zakaria 12 ayat 10 sampai 14 itu pernah menjadi suatu nubuatan yang tidak mungkin terjadi. Itu pernah menjadi suatu nubuatan yang tidak mungkin terjadi. Sejarah mencatat tahun 70 sesudah Yesus atau 70 Anno Domini, benteng Masada, pertahanan Yahudi terakhir di Israel, dihancurkan oleh tentara Roma setelah dikepung lebih kurang 2 tahun lamanya. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara, setelah itu maka semua, katakanlah semua bangsa Israel telah terbuang semua dari tanah Israel, menjadi budak dan diperdagangkan. Hanya orang-orang yang kaya-kaya, yang merdeka, yang menjadi warga negara Roma yang bebas. Tetapi mereka lah yang menyelamatkan teman-teman mereka. Tetapi apa yang ditulis oleh Alkitab itu adalah firman Allah. Itu tetap benar. Nanti pada tahun 1948 Israel merdeka, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Jadi tahun 1948 kurang 70 tahun, maka 1870 tahun nubuatan itu tidak mungkin digenapkan. Mengapa? Karena Israel ada di luar Israel, bangsa Israel ada di luar tanah air mereka. 1878 tahun. Ingat baik-baik, ketika mereka melanggar hukum Taurat, mereka dibuang ke luar negeri 70 tahun. Tetapi ketika mereka menyalibkan Yesus, maka mereka dihukum lebih lama, berkali-kali lebih lama daripada ketika mereka melawan Taurat. Jadi saudara-saudara, janganlah menolak Yesus itu. Saudara-saudara, dengan demikian saya tidak akan bisa membaca ayat-ayatnya, tetapi saya perlu memberitahu kepada kita semua, saudara-saudara. Dan dengan demikian, saudara-saudara, barulah ayat ini terbuka bagi penggenapannya. Ketika Israel merdeka, ketika mereka pulang ke selama 1878 tahun mereka terbuang keluar daerah mereka, kemudian mereka kembali, saudara, sebagai manusia bebas, dan mereka boleh memerdekakan negeri mereka. Kemudian bangsanya mulai pulang satu-satu, saudara-saudara, dan barulah ayat ini terbuka bagi penggenapannya. Jadi saudara-saudara,
Sakaria pasal 10, 12 ayat 10 sampai 14 itu digenapi berkali-kali. Saudara, digenapi dalam penggenapan nubuatan Allah berkali-kali. Sungguh luar biasa. Tidak ada satupun dalam Alkitab yang sama dengan, tidak ada satupun cerita-cerita di dunia yang sama dengan Alkitab ini yang digenapkan berkali-kali. Saudara-saudara, dengan demikian mari kita percaya kepada apa yang ditulis oleh firman Allah. Apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebenarnya masih banyak hal yang hendak diungkapkan, tetapi cukuplah demikian. Saya percaya kalau saudara-saudara mencatatnya, dan apalagi ini live streaming, bisa diulang-ulang. Saudara boleh mengecek ayat-ayat yang saya sampaikan. Dan mari kita bersyukur pada Tuhan dan kita mau berdoa. Bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Ku mau mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung. Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya, yang telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segenap bumi memuji akan kebesaran-Nya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu berada dalam hidupku. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesaran-Nya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu berada dalam hidupku. Bapa di sorga, kami walaupun hanya singkat saja, baru saja mendengar bagian yang luar biasa dari kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu sungguh hidup. Tuhan, tidak ada yang tidak dapat digenapi, karena Engkaulah Allah yang mempunyai langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu yang berkata-kata, sehingga apa percaya apa yang dikatakan oleh firman-Mu pasti terjadi.
Terpujilah Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya kami semua telah diberkati pada siang hari ini. Dan kami mau tamatkan acara ibadah kami pada siang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan saya percaya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati akan kehidupan kita semua. Pengumuman hari Selasa ibadah Rayon Nasaret, Jumat doa dan puasa, dan malamnya doa di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Amin.